Insiden bentrokan yang terjadi di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah menyisakan trauma dan ketakutan bagi warga Wadas. Pemulihan trauma dan relasi sosial antar warga Desa Wadas menjadi hal utama yang harus diprioritaskan pemerintah sebelum meneruskan pembangunan bendungan bener dan tambang batu andesit yang ditolak sebagian warga Desa Wadas. Bagaimana peran organisasi masyarakat dan Komnas HAM dalam melakukan pendampingan dan pemulihan psikologis warga Desa Wadas? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Selamat sore Pak BK. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Lukman. Dan Ketua GP Ansor Lukman Hakim, selamat sore Pak Lukman. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum, selamat sore Mas BK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Komnas HAM terlebih dahulu yang sudah melakukan peninjauan langsung di Desa Wadas. Pak BK, apa hasil temuan Komnas HAM di Desa Wadas terkait insiden bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu di sana? Apa fakta yang berhasil digali oleh teman-teman Komnas HAM, Pak BK? Ya, kami melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi Selasa tanggal 8 Februari yang lalu. Sejak Jumat sampai hari ini kami masih ada di Jawa Tengah, Semarang dan Wadas dan Purworejo. Ada 4 temuan awal yang berhasil disimpulkan oleh Komnas HAM. Yang pertama memang kami mengonfirmasi adanya kekerasan pada peristiwa tanggal 8 kemarin, di mana ketika polisi melakukan pengamanan, pengukuran di lahan warga yang sudah setuju, ada kekerasan dan disertai penangkapan. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian masih ada beberapa warga yang sampai kemarin itu kami belum pulang ke rumah masing-masing karena ketakutan dan trauma. Itu temuan yang kedua. Yang ketiga kemudian adalah soal trauma warga dan khususnya wanita dan perempuan dan anak-anak setelah peristiwa tanggal 8 kemarin. Dan yang keempat renggangnya relasi sosial antar warga, baik yang pro maupun kontra begitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, ada temuan yang menarik tadi poin pertama kalau saya catat Komnas HAM menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju. Artinya Pak BK, temuan Komnas HAM ini membantah apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, oleh Menko Polhukam dan Kapolda Jateng bahwa tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan represif yang dilakukan aparat, Pak BK? Ya, faktanya yang kami temukan memang ada kekerasan dan penangkapan. Itu seperti itu, Mbak. Oke, saya mau tanya ke Pak Lukman sebagai Ketua PPGP Ansor. Pak Lukman, tim Anda, teman-teman GP Ansor, apakah kemudian menemukan fakta yang sama dengan temuan Komnas HAM ini dari lapangan? Ya, selamat sore Mbak. Pada intinya tim LBH GP Ansor yang sudah turun di sana sejak beberapa hari yang lalu, sebetulnya lebih fokus untuk menyediakan diri melakukan pendampingan kepada masyarakat, terutama pada aspek mitigasi pendampingan hukum. Tetapi tentu saja kita juga tidak hanya berhenti di situ, dan dari berbagai informasi yang kita peroleh oleh tim kita di lapangan, apa yang disampaikan Mas BK tadi, kesimpulan awal 4 temuan itu juga persis teman-teman di lapangan LBH Ansor juga menemukan hal yang serupa. Bahkan juga indikasi misalnya sabotase fasilitas umum ya, kayak listrik, kemudian sinyal handphone, walaupun memang kalau di Desa Wadas sendiri susah, tetapi sebetulnya kalau di sekitarnya pada hari-hari biasa itu masih ada sinyal. Tetapi pada tanggal 8 hari Selasa sampai beberapa hari kemudian sinyal handphone juga susah diperoleh di sana dan listrik mati selama beberapa hari. Oke, bagaimana dengan temuan soal memang adanya trauma begitu, kondisi psikologis dari warga Wadas yang belum pulih, mereka ketakutan untuk kembali ke rumah karena kejadian insiden bentrokan itu juga ditemukan oleh teman-teman LBH GP Ansor. Memang kenyataannya seperti itu, Pak Lukman? Ya, kenyataannya seperti itu, dan saya harus sampaikan terbuka, ada juga bagian dari keluarga kami, keluarga Ansor di sana yang sampai hari ini juga belum pulang ke rumah.
Oke, jadi ada bagian dari keluarga besar GP Ansor yang masih ketakutan juga begitu ya, menjadi bagian dari korban insiden bentrokan. Pak BK, bagaimana dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman ya, bahwa memang ada temuan dari LBH GP Ansor bahwa adanya pemadaman listrik, kemudian sinyal handphone yang kemudian tidak berfungsi, itu juga ditemukan oleh teman-teman Komnas HAM? Iya, kami alami sendiri kemarin ketika ke Wadas begitu. Kami mau berkomunikasi dengan yang lain begitu agak susah karena kan di Wadas itu karena situasi dan tipologi desanya berbeda begitu dengan kebanyakan mungkin bayangan kita itu kan jadi menyusahkan kami untuk komunikasi dan konsolidasi dan koordinasi begitu. Artinya kami kan berenam nih kami ke Wadas kemarin, dibagi jadi dua gitu, ada yang ikut saya, ada yang kemudian tim sendiri lakukan penggalian keterangan para korban. Setelah itu kan kami juga harus evaluasi dan kami sangat kesulitan untuk komunikasi. Sementara listrik kami juga mendapat informasi seperti itu. Gitu. Oke, Pak Lukman, apa kemudian yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari LBH GP Ansor, Ormas GP Ansor untuk membantu warga begitu ya, membantu warga Wadas pasca insiden bentrokan. Kan itu sudah dilakukan, kabarnya sudah ada pendampingan, tapi selain itu apa yang dilakukan oleh teman-teman GP Ansor untuk membantu warga di sana? Sampai hari ini tim kita masih di lapangan dan insya Allah akan di sana dalam jangka waktu yang lama. Personilnya ganti-gantian dikoordinir oleh teman-teman sahabat-sahabat LBH Ansor dari PW Ansor Jawa Tengah. Terus kita berusaha agar dampak dari peristiwa hari Selasa yang menimbulkan trauma itu pelan-pelan bisa mulai dinetralisir. Teman-teman berusaha untuk berkomunikasi dengan yang pernah ditangkap pada hari Selasa kemudian sudah dibebaskan, berkomunikasi dengan keluarga-keluarga, berkomunikasi juga dengan pihak yang setuju maupun yang tidak setuju dalam konteks pembebasan lahan. Yang semua itu kita berharap dengan pendekatan sosial yang baik, jalinan komunikasi awal itu bisa ditumbuhkan kembali. Karena bagi kami yang paling pokok adalah apapun yang ke depan akan berlangsung di Wadas dan sekitarnya, bagaimana agar masyarakat tidak menjadi korban. Itu concern utama kami di situ. Oke, itu concern utamanya dari GP Ansor ya, bagaimana kemudian warga Wadas tidak menjadi korban atas kejadian pembangunan ini. Tapi saya mau tanya ke Pak BK. Pak BK, kalau menurut sudut pandang Komnas HAM, bagaimana kemudian memulihkan kondisi psikologis warga yang trauma, kemudian ketakutan, kemudian mereka tercerai-berai, merekatkan kembali ini silaturahmi antar warga di Wadas bagaimana menurut Komnas HAM? Ya, yang pertama adalah jaminan ketidakberulangan kembali kekerasan yang ada. Dan jaminan ini harus disampaikan oleh Pak Gubernur tentu saja, terus kemudian Kapolda, Kapolres maupun juga Bupati, karena kan mereka representasi dari negara. Negara harus menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak berulang kembali, karena peristiwa kemarin kan yang kedua setelah April 2021, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira negara juga harus menjamin keamanan masing-masing begitu ya. Warga itu artinya menjamin keamanan ini tidak ada lagi kemudian upaya-upaya penangkapan, terus kemudian juga menjamin mereka bisa silaturahmi, bahkan bisa merekatkan kembali, itu fungsi negara. Tapi juga kami kemarin kebetulan juga ketemu dengan teman-teman Ansor begitu. Saya juga minta kepada teman-teman Ansor karena Wadas ini kan Nahdliyin semua begitu. Jadi Ansor punya peran besar lah untuk bagaimana bisa merekatkan warga kembali, dan itu tentu saja mereka punya cara dan saya percaya itu bisa dilakukan begitu. Juga disertai kemarin saya kebetulan dikontak juga oleh teman-teman pekerja kemanusiaan begitu, ada tim medis, terus kemudian ada psikolog. Mereka juga saya sudah memberi saran bahwa pelayanan ini harus diberikan kepada seluruh warga Wadas. Tidak memandang kelompok A, kelompok B. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya ini kegiatan-kegiatan harus dilakukan bersama-sama. Bahwa mau lewat mau lewat pengajian atau lewat kemudian kegiatan bermain bersama khususnya untuk anak-anak, belajar bersama, terus kemudian dengan materi yang mungkin lebih
tersistematisir supaya tidak menimbulkan trauma baru atau mengingatkan akan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, saya kira itu juga penting untuk dikerjakan dan itu membutuhkan bantuan semua pihak. Gitu. Ini resourcesnya butuh banyak sekali, gitu. Artinya sumber daya manusianya. Ada yang bisa ngomong soal pendidikan sebagai sarana untuk memulihkan trauma, ada yang bisa lewat kesehatan, ada yang lewat permainan dan yang lain sebagainya. Saya kira itu penting bagi kita untuk dimaksimalkan. Begitu. Selain jaminan keamanan dari pemerintah, peran kunci dari GP Ansor untuk bisa merekatkan kembali silaturahmi antar warga di Wadas itu juga menjadi sesuatu hal yang penting. Nanti setelah jeda saya akan tanya bagaimana kemudian GP Ansor menjalin silaturahmi, membantu warga Wadas untuk bisa rukun dan juga guyup kembali. Jangan dijawab dulu Pak Lukman, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dan juga Ketua PPGP Ansor Lukman Hakim. Saya ke Pak Lukman. Pak Lukman, tadi harapannya dari Komnas HAM bahwa GP Ansor ini bisa memiliki peran besar untuk bisa merekatkan kembali relasi sosial dan juga silaturahmi warga Wadas yang terputus karena perbedaan sikap. Ada yang pro dan juga kontra atas pembangunan bendungan dan juga tambang andesit. Nah, ini langkah-langkah dari GP Ansor untuk bisa merekatkan kembali silaturahmi, relasi sosial. Ini bagaimana Pak Lukman? Ya Mbak Rifana, jadi setelah tim LBH Ansor masuk ke lapangan, 1 hari setelah peristiwa, jadi hari Rabu, kemudian kesimpulan sementara sehari di sana adalah rencana awal yang mestinya melakukan pendampingan litigasi itu kita kesampingkan dulu setelah melihat keadaan masyarakat yang setelah hari Selasa terjadi bentrokan itu mengalami masalah-masalah yang lebih urgent untuk kita terlibat di dalamnya. Di antaranya adalah tadi sudah disampaikan Mas BK juga mengenai trauma, rasa takut masyarakat yang terbelah, adanya pihak-pihak penumpang gelap dari masalah yang terjadi di Wadas yang itu juga sudah lama. Oleh karena itu Ketua Umum GP Ansor Gus Yakut Holil Qoumas kemudian memberikan arahan dan perintah kepada kita semua terutama melalui tim yang ada di lapangan, tim LBH yang ada di lapangan untuk hari-hari ini bekerja secara kemanusiaan. Jadi bukan melakukan aktivitas yang sifatnya litigasi legal hukum. Yang sudah dilakukan misalnya teman-teman melakukan mobilisasi gitu ya sedapatnya karena kebetulan di Ansor ini banyak unit yang alhamdulillah dalam konteks kejadian seperti ini itu bisa kita turunkan dengan cepat. Misalnya teman-teman yang kebetulan punya disiplin di psikologi itu sudah mulai kita datangkan ke lapangan untuk ketemu dengan masyarakat yang trauma, bagaimana trauma healing bisa dilakukan. Kemudian melalui pendekatan kultural kita juga mulai berusaha menjembatani komunikasi antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju yang kemarin sempat terbelah, yang sekali lagi faktor keterbelahan menurut yang kami temukan di lapangan bukan semata-mata karena adanya perbedaan pendapat dan sikap, tetapi ada pihak luar yang kemudian memperkeruh suasana itu. Yang saya sebut pihak di luar ini bukan aparat pemerintah, bukan aparat TNI, bukan aparat polisi, tetapi ada kelompok lain yang kita belum identifikasi betul cantolan atau backing di belakangnya siapa, tetapi mereka leluasa kemarin untuk masuk ke sana kemudian memperkeruh suasana. Nah, itu semua kita lakukan, kemudian beberapa hari ke depan kita juga sedang mengupayakan ada kegiatan bersama, doa bersama, istighosah bersama, dan alhamdulillah sore tadi juga ada istighosah bersama yang dipimpin oleh Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Itu insya Allah besok hari Rabu atau Kamis kita akan selenggarakan lagi dengan kiai lain datang ke sana memimpin istighosah
Dan setelah melihat perkembangan di lapangan, kita juga berpikir untuk melakukan pendekatan tidak semata-mata bagaimana dari sisi rohani dan kejiwaan, tetapi juga terus terang kita mulai memobilisasi dari resource yang dimiliki oleh teman-teman Ansor sendiri untuk beberapa hari ke depan, ya maksimum 3 hari ke depan kita bisa melakukan aksi bakti sosial, misalnya bagi sembako yang kemudian nanti dari situ kita berharap ada kegembiraan, ada ketemu-ketemu, ada silaturahim, sehingga kalau itu sudah selesai, maka Ansor melihat ketika masyarakat Wadas nanti sudah bisa rukun, bersatu lagi, ini modal paling penting yang ke depan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Itu Mbak. Oke, Pak BK, langkah-langkah menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman menggelar istighosah, kemudian doa bersama, aksi bakti sosial bersama. Apakah kemudian itu mampu memulihkan trauma dan juga kondisi psikologis warga Wadas yang terbelah dalam waktu cepat? Karena kan ini konfliknya sudah berlangsung sejak lama ya, dan ini bukan pertama kali yang terjadi, tapi April 2021 sudah pernah ada konflik yang juga memuncak. Kemudian dengan pendampingan ataupun dengan pendekatan psikologis, ini apakah kemudian waktunya yang dibutuhkan ini memang akan lebih lama, Pak BK, kalau menurut teman-teman Komnas HAM? Iya, ini kan respon cepat begitu atas apa yang terjadi tanggal 8 kemarin. Meskipun itu kejadiannya atau konfliknya sudah lama lah, kalau kita boleh mau katakan konflik begitu, sudah lama, tapi kan ini sebagai salah satu respon cepat. Nantinya setelah respon cepat kan tentu ada asesmen bagaimana ke depannya, jangka panjangnya seperti apa, kebutuhannya apa saja yang diperlukan begitu. Saya kira teman-teman, saya percaya punya kemampuan untuk itu dan sangat pengalaman lah. Karena kalau kita ngomong sengketa agraria, ini kan bukan baru sekali ini terjadi, dan pasti korbannya itu masyarakat yang di akar rumput begitu. Dan itu yang saya percaya kawan-kawan, Mas Lukman, saya tahu betul dari lama bagaimana kiprahnya, tentu saja punya pengalaman. Hanya saran saya begini, saya kira penting juga untuk kawan-kawan untuk saling berkoordinasi. Saling berkoordinasi antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Karena ini banyak sekali yang akan membantu warga Wadas gitu. Jangan sampai niat baik ini kemudian saling tumpah tindih begitu, dan akibatnya juga nanti di Wadas sendiri masyarakat jadi bingung. Karenanya saya berharap mungkin teman-teman Ansor bisa memulai untuk koordinasi, bagi tugas, bagi peran dengan yang lain, termasuk memetakan kebutuhannya apa saja. Karena seperti kemarin saya sampaikan juga ke teman-teman Ansor, ada yang mungkin spesial dari teman-teman Ansor yang mungkin tidak bisa tidak dimiliki oleh yang lain begitu. Dan ini ada di situ, dan itu pentingnya pembagian peran dan tugas itu di situ. Saya kira itu, Mbak. Terakhir Pak BK, pemerintah kan tetap ngotot ya meneruskan pengukuran tanah kemarin, dan pembangunan ini akan jalan terus karena merasa bahwa tidak ada pelanggaran hukum di situ. Padahal ada trauma, ada kondisi psikologis dari warga yang belum pulih. Komnas HAM akan merekomendasikan kepada pemerintah agar menghentikan sementara dulu segala kegiatan pembangunan di Wadas sampai ini persoalan konflik ini betul-betul selesai begitu, Pak BK? Iya, kami kan meminta penundaan pengukuran, dan meskipun kemudian diteruskan sampai saat ini kan katanya sudah selesai, dan saya harap benar-benar sudah selesai dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana pendekatan yang ada, tidak lagi ngomong keamanan atau katanya humanis dan persuasif, tapi nyatanya juga aparat yang diterjunkan banyak sekali gitu. Plus juga memikirkan bagaimana alternatif solusi yang lain. Ada penolakan begitu, bagaimana responnya terhadap penolakan itu gitu. Apakah masih mau maju terus atau bagaimana? Nah, ini tentu saja saya serahkan kepada pemerintah kebijakannya, tapi yang terpenting adalah hak warga terlindungi dan dihormati. Kalau ada keputusan itu benar-benar berasal dari warga sendiri, tanpa ada intimidasi, tanpa ada ketakutan, dan kemudian tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Benar-benar harus datang dari mereka sendiri. Saya kira itu, Mbak. Baik, terakhir Pak Lukman,
harapannya dari GP Ansor mengingat ini warga Wadas juga kaum Nahdien ya, warga Nahdien supaya kemudian konflik itu, bentrokan itu tidak terjadi lagi. Himbauannya kepada pemerintah ini untuk mengedepankan apa? Yang pertama Mbak, tadi sebelum online ini saya lapor ke Ketua Umum, Gus Yakut, sekaligus minta izin dalam waktu dekat. Kalau Gus Yakut berhalangan dengan agenda-agenda beliau sebagai menteri, maka saya akan mengambil inisiatif atas nama pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, akan mengundang beberapa pihak. Nanti saya bicara lebih lanjut dengan teman-teman Komnas HAM melalui Mas BK. Nanti kita identifikasi siapa lagi. Secepatnya kita kumpul dalam waktu ya syukur 1-2 hari ini kita bisa berkomunikasi. Sehingga kita tadi yang diharapkan Mas BK untuk kita bisa berbagi peran di lapangan, tidak tumpang tindih, itu bisa kita lakukan bersama-sama. Nah berikutnya, sejak awal Ansor sudah meminta agar kegiatan yang berkait dengan tahapan-tahapan atau yang pengukuran tanah dan lain sebagainya itu dihentikan dulu. Setelah kejadian hari Selasa yang lalu. Tidak memungkinkan agenda-agenda itu dilanjutkan kecuali memang pemerintah menutup mata adanya korban di lapangan. Mbak, yang terakhir menurut saya sebetulnya kejadian di Wadas ini menunjukkan bahwa pemerintah mengalami kegagalan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Saya sebetulnya cukup percaya bahwa masyarakat kita secara umum, khususnya di Wadas, yang kaum Nahdien banyak di sana, apabila pemerintah bisa berkomunikasi langsung dari awal dulu, karena peristiwa ini sudah lama, bahkan 2013 isu mengenai pembangunan bendungan bener itu sudah menjadi perbincangan di sana, tetapi tidak ada komunikasi langsung dari pemerintah untuk menjelaskan sebetulnya apa. Sehingga masuklah pihak ketiga yang kemudian mendistorsi informasi, dan distorsi informasi ini sudah berjalan sekian lama. Itulah yang menyebabkan menurut saya kemudian belakangan pemerintah tidak lagi efektif bisa melakukan komunikasi langsung dengan warga masyarakat Desa Wadas. Itu PR ke depan, sehingga untuk sementara semua yang berbau-bau melanjutkan kegiatan kemarin dihentikan dulu. Hal-hal yang menyebabkan trauma dijauhkan dulu, misalnya aparat berseragam, saya kira lebih baik menjauh dulu dari Wadas. Kalau memang perlu bantuan keamanan, Ansor, Banser siap mengerahkan yang kita bisa tampil tanpa uniform gitu sebagai orang biasa, berpakaian ala santri, bercampur dengan masyarakat biasa. Kalau situasi sudah pulih, monggo. Sekali lagi, monggo, yang penting seperti Mas BK bilang, apapun keputusan ke depan itu murni dari keputusan yang diambil oleh masyarakat sendiri, tidak karena intimidasi dan teror atas nama apapun. Baik. Semoga pemerintah bisa memetik pelajaran yang sangat mahal dalam bentrokan yang kemarin terjadi antara aparat kepolisian dengan warga Wadas, baik yang pro dan juga kontra, dan pemerintah sekali lagi mampu berkomunikasi dengan warganya, dan apapun keputusan yang diambil oleh warga Desa Wadas tanpa intimidasi dan juga tekanan dari pihak manapun, sehingga membawa kemaslahatan bagi seluruh warga Desa Wadas dan juga warga lainnya. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, dan juga Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara. Terima kasih sekali Mas Lukman dan juga Mas BK atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu. Sama-sama Mbak, salam sehat. Sama-sama.